Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ijar Kasih bersama teman-teman. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Peran Media Konvensional dan Media Online Zoom sebagai metode pembelajaran bahasa Indonesia dan Inggris terhadap ujian tengah semester. Kemudian kita masuk di bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana ada latar belakang penelitian bahasa. Bahasa itu menjadi salah satu alat penghubung antar sesama individu. Oleh karena itu, bahasa bisa dikatakan suatu hal yang wajib dan penting bagi setiap individu untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Pengertian bahasa adalah suatu sarana atau wadah, suatu sarana yang digunakan setiap manusia sebagai alat komunikasi dan interaksi dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, kemudian dalam era modern seperti sekarang, bahasa tentu menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan semua aktivitas yang ada, seperti bertukar pikiran, kemudian memberikan informasi melalui media online saat ini. Kemudian media itu secara harfiah suatu wadah atau ruang untuk dapat saling memberikan informasi dan juga untuk berkomunikasi. Nah, dalam hal ini media konvensional dan juga media online menjadi tempat di mana banyak sekali bahasa yang kita dapat temukan di dalamnya, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tentunya saya bahas kali ini. Tentunya penggunaan bahasa dalam media konvensional dan media online Zoom menjadi salah satu faktor terpenting dalam di dalamnya, karena bagaimanapun juga bahasa adalah salah satu alat penghubung antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian dalam menggunakan media konvensional dan media online seperti Zoom sebagaimana metode pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tentunya dapat mempengaruhi hasil ujian tengah semester mahasiswa, di mana media konvensional dan media online Zoom memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tentunya media online Zoom sebagai media yang berbasis internet dan dapat lebih tinggi efisiensinya dan efektivitasnya dibandingkan media konvensional pada umumnya. Kemudian media konvensional dan media online Zoom adalah salah satu tempat dari sekian banyak wadah dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dengan semakin majunya iptek dalam berbagai faktor, khususnya dalam pembelajaran berbahasa, menimbulkan berbagai macam manfaat serta kekurangannya yang tentunya akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran dan ujian dan hasil ujian tengah semester para mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah terdapat pengaruh dalam proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media konvensional terhadap ujian tengah semester. Kemudian yang kedua adalah, apakah terdapat pengaruh dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media online Zoom terhadap ujian tengah semester. Kemudian yang ketiga adalah, apakah terdapat pengaruh dalam proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan media online Zoom terhadap ujian tengah semester. Kemudian kita selanjutnya lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3 poin. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh media konvensional dalam pembelajaran berbahasa Inggris terhadap ujian tengah semester. Kemudian di poin yang kedua adalah untuk mengetahui sebagaimana pengaruh media online Zoom dalam pembelajaran bahasa Indonesia terhadap ujian tengah semester. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh media online Zoom dalam pembelajaran bahasa Inggris terhadap ujian tengah semester. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu kerangka teoritis. Yang pertama itu bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, link sistem adalah bahasa Indonesia itu bahasa itu ada link atau sistem atau lambang atau bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, kemudian mengidentifikasi diri, dan kemudian yang dapat menunjukkan perkataan yang baik maupun yang buruk, serta tutur kata yang menunjukkan sifat dan tabiat seseorang. Kemudian kita lanjut ke media konvensional. Media konvensional itu merupakan proses produksi dan penyimpanan data atau informasi yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu media elektronik maupun media cetak.
Seperti kita ketahui, media elektronik itu seperti televisi, kemudian ada radio, terus sedangkan media cetak itu adalah seperti koran, majalah, atau ya semacamnya. Kemudian pada penggunaan media elektronik serta media cetak sangat sangat digunakan oleh media. Adapun yang sering digunakan seperti yang tadi saya sebutkan, media cetak seperti koran, majalah, kemudian ada radio, dan kemudian ada televisi. Kemudian sebagai contoh, eh, sumber-sumber yang dibutuhkan itu lalu mereka menggunakan patokan 5W plus 1H tersebut sebagai pedoman mereka, dan juga pendistribusian pesan biasanya dilakukan beberapa media cetak seperti koran, televisi, kemudian radio, karena pada umumnya masyarakat masih menggunakan media ini sebagai bahan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Kemudian kita berlanjut ke media online. Roger Fidler mengenalkan istilah media morfosis yang membahas evolusi teknologi dalam media komunikasi. Media morfosis yang diartikan sebagai transformasi dari media komunikasi yang difokuskan pada perkembangan teknologi. Di sini media baru dipahami bukan hanya sebagai media yang benar-benar baru muncul dalam media komunikasi, namun new media muncul ini inovasi-inovasi media konvensional yang kurang relevan lagi dengan perkembangan teknologi di masa yang sekarang. Apa yang disebut tadi saya sudah bahas bahwa media konvensional itu ada seperti media cetak atau media elektronik. Kemudian kita beralih karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dari hari ke hari, media online itu berubah menjadi seperti yang kita ketahui sekarang, aplikasi seperti Zoom untuk proses pembelajaran. Kemudian hasil penelitiannya, saya menggunakan teknik kuantitatif, di mana saya sudah menyebarkan kuesioner. Ada 6 pertanyaan yang akan saya jabarkan di sini. Yang pertama itu, apakah bahasa Indonesia sangat mudah dipahami oleh dosen dan juga mahasiswa selama proses pembelajaran? Kemudian jawabannya adalah hasilnya sangat setuju. Kemudian di pertanyaan terakhir, apakah penerapan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menjadi di media Zoom dapat meningkatkan pemahaman Anda mengenai konsep dan materi tersebut? Kemudian jawabannya sangat setuju. Kemudian kesimpulan yang dapat saya tangkap adalah berdasarkan teknik pengumpulan data yang saya gunakan dan pembahasan yang saya simpulkan, ada 5 poin. Seperti itu dapat memudahkan mahasiswa untuk dapat memahami materi yang diajarkan oleh dosen dan dengan menggunakan media online itu sendiri. Kemudian dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang tadinya mahasiswa mungkin tidak percaya diri dalam kelas konvensional, mungkin ada rasa yang tumbuh agar menjadi aktif dalam menjalani proses pembelajaran berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan adalah perlunya adanya metode penelitian lebih lanjut antara media konvensional dan media online Zoom sebagai metode pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terhadap ujian tengah semester. Terima kasih Pak Ijar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.